Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya dan semua yang menonton siaran langsung podcast Dinkes KKR. Hari ini hari Jumat tanggal 23 April 2021 yang dimana masuk hari ke-11 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Masih bersama saya Evi Hestin Holisah dan topik hari ini adalah topik disiplin protokol kesehatan di tempat ibadah. Di samping saya ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya, Bapak Haji Nahruji MSI. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini cerah ya Pak ya? Ya, alhamdulillah cuaca cukup baik, cukup cerah. Cuaca cerah dan cukup baik, yang dimana kita langsung berbicara tentang protokol kesehatan yang kali ini di bulan Ramadan dan di Kalimantan Barat baru diperlakukan nih Pak, PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Ya kan Pak Kane? Yang dimana Kementerian mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 pelaksanaan kegiatan rumah ibadah. Boleh nih Pak dijelaskan berkaitan dengan surat edaran tersebut, intinya masyarakat yang harus diketahui masyarakat itu apa Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah terkait dengan masalah edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 itu sebenarnya sudah terlewatkan karena ada edaran yang terbaru. Oh, sudah ada yang terbaru. Ya, namun demikian inti daripada edaran tersebut mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Barat untuk bersama-sama selalu waspada dan mengantisipasi terkait dengan penyebaran COVID-19 atau yang kita sebut juga dengan COVID-19. Oleh karena itu, terkait dengan masalah edaran tersebut ada beberapa titik penekanan. Pertama, bagaimana kita selalu waspada terutama dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan tanpa terkecuali pada saat kita melaksanakan ibadah, baik itu di lingkungan masjid, mushola dan lain-lain sebagainya. Di tahun 2021 sudah bahkan semua tempat ibadah ataupun di sini masjid, langsung saja masjid yang membuka untuk beribadah sholat tarawih. Mungkin tahun 2020 kemarin ada sebagian masjid yang ditutup nih Pak. Nah, tahun ini rasanya semua sudah dibuka dan ramai sekali masyarakat yang melaksanakan ibadah. Kemudian ada juga nih di dalam surat edaran tersebut, ada benar nggak nih Pak bahwa tempat ibadah harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu sebelum membuka rumah ibadahnya? Apakah benar itu Pak? Baik, untuk edaran terbaru Menteri Agama di nomor 3 tahun 2021 terkait dengan masalah kegiatan ibadah tidak hanya di tempat ibadah yang pada saat ini sedang berlangsung, yaitu pada saat kita melaksanakan sholat tarawih. Di situ hanya ada penekanan bahwa untuk melaksanakan ibadah tetap dibuka dan diperbolehkan. Namun demikian ada hal-hal penting yang harus diperhatikan, terutama sekali yaitu terkait dengan masalah protokol kesehatan. Justru kalau Kementerian Agama itu bukan hanya 3 protokol kesehatan yang harus diperhatikan, dan juga kita tambah lagi khusus di Kuburaya menjadi 4M kan. Ya. Jadi kalau di Kementerian Agama itu langsung 5M. 5M, lebih banyak 3, lagi ya Pak ya? Di samping 3 yang sudah disuarakan di mana-mana secara nasional, itu di tahun 2021 ini sesuai dengan edaran Pak Menteri Agama itu menjadi 5M. Antara lain ditambah dengan mengurangi mobilitas umum, kemudian
mengadakan kegiatan atau melaksanakan kegiatan supaya tidak waspada dengan berbagai macam titik yang menimbulkan persoalan baru. Jadi 5M itu memang ditekankan untuk tahun 2021 ini khusus di Kementerian Agama. Jadi kami di mana-mana itu sudah menyuarakan dan membuat spanduk agar bersama-sama mengantisipasi penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Kuburaya. Oke, tadi berkaitan dengan protokol kesehatan yang dimana kita ini masih di dalam masa pandemi COVID-19, terpenting adalah penerapan protokol kesehatan. Secara nasional, protokol kesehatan kita kenal dengan 3M, menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Ditambah untuk Kuburaya, meningkatkan imunitas dan kebahagiaan. Satu lagi di sini ditambah dari Kementerian Agama ada 5M. Yaitu mengurangi atau gimana Pak? Mengurangi mobilitas atau gimana? Ya, mengurangi mobilitas, ditambah mengurangi mobilitas atau gerakan massa yang berlebih-lebihan, atau yang terakhir yaitu menjauhi kerumunan. Oke, menjauh kerumunan dan membatasi mobilitas. Ya. Oke Pak, untuk berkaitan dengan zonasi wilayah COVID-19 nih berdasarkan kasusnya, apakah memang ada masjid-masjid ini yang tidak diperbolehkan dibuka ketika zonanya atau wilayahnya itu kasusnya cukup tinggi? Atau memang ketentuannya boleh saja dibuka, tetapi tempat ibadah itu tetap harus disiplin protokol kesehatan? Bagaimana penjelasannya? Baik, terkait dengan masalah zonasi di tempat-tempat tertentu, memang dari edaran itu memang secara umum. Artinya edaran dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Menteri Agama itu sendiri. Namun demikian, bagaimanapun kita di lapangan harus memperhatikan zonasi. Oleh karena itu, dalam rangka pencegahan atau penyebaran COVID-19 itu sendiri. Namun demikian, khususnya di Kalimantan Barat, lebih khusus lagi di Kuburaya, alhamdulillah, karena untuk akhir-akhir ini boleh dikatakan sudah agak normal. Namun demikian, alhamdulillah, segala tempat-tempat ibadah pada saat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan terkait dengan masalah pelaksanaan sholat tarawih, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun demikian, karena wabah ini tidak dapat kita prediksi secara keseluruhan, namun demikian kita harus mewanti-wanti dan waspada, tetap kita berpatokan kepada protokol kesehatan. Oke, protokol kesehatan. Ramadan ini masjid-masjid, tempat ibadah, rumah ibadah terbuka, yang dimana boleh kita informasikan intervensi apa nih Pak yang sudah dilakukan untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Apakah pada saat kultum ustadznya memberikan atau mengingatkan tentang protokol kesehatan atau sarana dan prasarana yang diperbaiki, bagaimana Pak? Penjelasan berkaitan dengan intervensi yang sudah dilakukan sejauh ini. Baik, terkait dengan masalah intervensi Kementerian Agama, tentunya ya kita sama-sama waspada, dan setiap saat kita ada kesempatan, ada pertemuan, ada silaturahim dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun di tempat-tempat ibadah melalui kultum, kemudian kuliah subuh dan lain sebagainya, itu tetap kita suarakan bahwa wabah ini belumlah berakhir. Oleh karena itu, kita tetap waspada dengan tetap menyuarakan terkait dengan masalah pentingnya protokol kesehatan. Namun demikian, kita juga di masyarakat juga melihat, juga menyaksikan apa yang terjadi di masyarakat. Namun kita sebagai aparatur negara atau ASN yang punya aturan itu sendiri, kita tetap berkomitmen bahwa apapun dalam hal ini tetap kita suarakan dalam rangka mengantisipasi penyebaran yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Sekalipun kita untuk saat ini khususnya di Kabupaten Kuburaya alhamdulillah cukup kondusif. Oke. Untuk persiapan Idul Fitri 2021 ini Pak, apakah yang dilakukan untuk persiapannya? Siap. Sama saja?
begitu juga terkait dengan masalah persiapan untuk menyambut sholat Idul Fitri, katakanlah sebenarnya masih cukup jauh, masih cukup lama, kurang lebih 20 harian. Namun demikian, tetap bagaimanapun kita berpatokan kepada edaran dan zona itu sendiri. Selama tidak ada perubahan zona yang terjadi pada saat ini, ya kita tetap melaksanakan sesuai dengan edaran yang sedang diberlakukan pada saat ini. Artinya apa? Masyarakat tetap diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tarawih atau kegiatan-kegiatan Ramadan, yang tentunya titik persoalannya adalah masyarakat harus menyadari bahwa memperhatikan protokol kesehatan itu dinomorsatukan. Oke, untuk berkaitan dengan aturan nih Pak, berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah penggunaan ataupun isi kapasitas di dalam tempat ibadah. Ada yang menyatakan bahwa maksimal tempat ibadah itu memuat 50% dari maksimalnya. Misalnya 100 muat di dalam masjid, boleh masuk 50, sehingga banyak sekali masjid-masjid kecil jadinya yang menampung. Dan masyarakat ini juga salah satu pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Kuburaya, kami harus beribadah kemana? Kami pengen beribadah ke rumah ibadah juga, tapi dengan pembatasan ini agak sulit nih Pak. Bagaimana kita mengatasinya di sini? Baik, terkait dengan masalah pembatasan jamaah di tempat-tempat ibadah, itu memang pemerintah memang sangat-sangat waspada. Jangan sampai yang item penambahan dari Kementerian Agama mengurangi mobilitas dan kerumunan itu tidak mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, karena terkait dengan masalah ibadah ini tidak wajib untuk kita melaksanakan ibadah secara berjamaah. Itu hukumnya sunnah saja. Dalam kondisi seperti Namun ini, namun demikian kita harus tetap waspada, karena menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga, masyarakat di sekitar kita dan jamaah itu jauh lebih penting daripada harus kita melaksanakan yang sunnah-sunnah, seperti kita melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah. Oke, selanjutnya untuk apakah ini ada pertanyaan juga nih Pak? Di tempat kami mendapat pengumuman bahwa lansia, anak-anak dilarang beribadah di masjid. Apakah larangan itu benar nih Pak adanya? Ini masyarakat Kabupaten Kuburaya yang bertanya. Baik, terkait dengan masalah anak-anak dan para lansia. Mungkin yang punya penyakit komorbid juga kali Pak. Siap. Tentunya dalam hal ini kita bisa menanggapi secara bijak, karena bagaimanapun muara kita itu kepada menjaga kesehatan. Kemudian bagaimana kita supaya tidak terjadi penularan terkait dengan masalah COVID-19 ini. Kenapa? Ya, kalau kita berbicara masalah anak-anak, ya kan, tentunya pembicaraan kita berbeda dengan jamaah-jamaah yang lain. Kenapa anak-anak harus kita larang, harus kita himbau supaya tidak terlalu berbanyak-banyak anak-anak datang ke berbagai tempat ibadah, karena memang mereka belum punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah, namanya anak-anak. Kemudian terkait dengan masalah lansia, ya kita tahu yang namanya lansia itu kadangkala berbagai macam hal-hal negatifnya yang mereka bawa. Antara lain, para lansia ini biasanya ada penyakit bawaan. Kalau ini sampai terus mengadakan transaksi dengan masyarakat atau berteman dengan masyarakat yang ada di tempat tersebut, akan memberikan mudarat yang lebih parah lagi dibandingkan dengan mereka harus sholat di rumah. Jadi sholat di rumah ini merupakan alternatifnya bagaimana? Kalaulah memang
membawa mudarat kita melaksanakan sholat berjamaah atau ramai-ramai di masjid di tempat ibadah, tentunya mudaratnya akan lebih besar. Jadi jadikanlah tempat atau rumah kita itu bagian daripada juga melaksanakan ibadah. Oke, ini ada juga pertanyaan yang cukup banyak Ya. berkaitan dengan salah satu protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Gimana ibadah dengan menjaga jarak? Apakah sholatnya sah? Memang kita kan ada beberapa masjid seperti yang di kota seperti itu ya Pak ya. Dia memang sholatnya menjaga jarak per individu. Itu bagaimana? Apakah sholatnya sah nih? Baik, terkait dengan sholat yang dilaksanakan dengan menjaga jarak, sebenarnya kalau perintah agama itu memang harus kita meluruskan dan merapatkan saf-saf dalam melaksanakan sholat. Namun situasi barangkali yang tidak memungkinkan untuk ke sana. Dan itu sekali lagi, merapatkan dan meluruskan itu hukumnya adalah sunnah saja. Sunnah. Tidak terkait dengan masalah diterima atau tidak, batal atau tidak sholatnya. Nah, jadi terkait dengan masalah situasi dan kondisi pada saat ini, di mana negara kita sedang diuji dalam rangka wabah penyakit yang sedang berlangsung pada saat ini, anjuran baik itu dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, kemudian anjuran atau edaran dari Kementerian Agama juga harus mendapatkan perhatian. Agar apa? Agar masyarakat juga secara umum bisa terselamatkan dan menghindari penularan yang memang sesuai dengan protokol kesehatan itu salah satu adalah menjaga jarak. Terima kasih. Ini ada yang bertanya, bolehkah mungkin karena anak-anaknya banyak belajar online, jadi bisa disamakan apakah ibadah juga bisa online nih Pak? Atau bisa nggak sih sebenarnya ibadah itu secara online? Baik, terkait dengan masalah pelaksanaan ibadah secara online atau tidak bertatap muka, tidak membentuk barisan dan lain sebagainya, baik di dalam ruangan maupun di lapangan. Ini ada beberapa versi, ada beberapa pendapat. Namun demikian, kita kembalikan lagi, ini ibadah yang bagian mana? Oke. Nah, ibadah yang bagian mana? Kalau yang terkait dengan masalah pelaksanaan sholat Jum'ah, karena sholat Jum'ah ini lain daripada yang lain. Nah, sholat Jum'ah ini kalau tidak memenuhi persyaratan dan juga dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Katakan, kan dalam suatu daerah yang cukup terpencil, umat Islamnya juga sedikit, tidak cukup syarat dan rukun untuk melaksanakan sholat Jum'ah, tidak ada masalah. Sekalipun dia tidak melaksanakan sholat Jum'ah, karena tidak syarat rukun tidak mencukupi. Namun bagi suatu daerah yang sudah memenuhi syarat dan rukun tersebut, ini ada beberapa versi. Antara lain, kalau menurut pendapat yang kuat, itu memang tidak sah untuk melaksanakan sholat Jum'ah menggunakan online. Namun demikian ada juga yang pendapat yang memberikan kelonggaran. Kalau memang terkait dengan masalah wabah ini sudah sangat-sangat memberikan mudarat yang luar biasa, maka diperbolehkan. Kok kita melaksanakan sholat sendiri, alhamdulillah tidak ada persoalan. Oke nih Pak. Ada lagi nih pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Kuburaya. Pelaksanaan vaksin COVID-19 di bulan Ramadan, apakah puasanya tidak membatalkan puasa? Ini bagaimana Pak penjelasannya? Baik, terkait dengan masalah vaksinasi khususnya di bulan suci Ramadan, ini dari MUI, kemudian dari Kementerian Agama itu sudah merilis bahwa pelaksanaan vaksin di bulan suci Ramadan ini tidak dipersoalkan, artinya tidak ada kaitannya dengan batal atau tidaknya kita melaksanakan ibadah puasa. Silakan kalau memang sudah ada waktu dan sudah ditetapkan jadwal pelaksanaan vaksin oleh Dinas Kesehatan atau dinas-dinas terkait, silakan jangan sampai ragu, divaksin saja, insya Allah tidak membatalkan puasa kita.
Oke, untuk pelaksanaan vaksin di bulan Ramadan atau saat berpuasa tidak membatalkan, tidak masalah. Anjuran kami setelah vaksin boleh masyarakat beristirahat dan sebelumnya pada saat sahur yang sedang berpuasa bolehlah diperbanyak minum susu ataupun konsumsi protein yang banyak. Oke, satu lagi, apa yang dipersiapkan nih berkaitan dengan kita kan sebentar lagi melaksanakan ibadah haji nih. Dan kemarin juga sudah pelaksanaan vaksin untuk calon jamaah haji di Kabupaten Kuburaya. Ada yang bertanya mungkin ini dari calon jamaah haji kita, apa yang harus dipersiapkan calon jamaah haji 2021 di masa pandemi ketika insya Allah tidak ada hambatan bisa berangkat. Baik, terkait dengan masalah penyelenggaraan haji, ini penyelenggaraan haji ini berlaku secara nasional, tidak hanya di Kuburaya, tidak juga hanya di Kalimantan Barat. Namun demikian, menjadi titik persoalan itu sampai saat ini itu belum ada keputusan dari Arab Saudi bahwa kegiatan penyelenggaraan haji tahun 2021 ini diadakan atau 1442 ini dilaksanakan atau diadakan. Namun terkait dengan masalah persiapan-persiapan tentunya Kementerian Agama sudah sejak dari beberapa bulan yang lalu, bahkan dari tahun yang lalu itu sudah sedini mungkin untuk mempersiapkan dari berbagai macam persyaratan yang menjadi prasyarat untuk melaksanakan ibadah haji. Namun sampai saat ini Arab Saudi lah yang mungkin masih hitung-hitungan apakah penyelenggara haji ini dibuka secara umum atau tidak. Jadi mewanti-wanti Kementerian Agama ini dalam hal ini ada beberapa opsi yang telah diluncurkan Kementerian Agama. Opsi pertama 100%. 100% itu artinya apa? Artinya pemberangkatan jamaah haji itu secara normal. Artinya kalau Kuburaya mendapatkan kota 312, maka kalau Arab Saudi membuka bisa diberangkatkan semua. Kemudian ada sebagian 50%. Kemudian ada juga opsi yang ketiga 30%, opsi yang keempat 20%, opsi yang kelima 10%, dan opsi yang keenam 5%. Kalau yang terjadi opsi yang keenam, maka sedikit sekali jamaah haji yang akan berangkatkan dari Kuburaya. Namun demikian kita tetap berharap penyelenggaraan ibadah haji ini mudah-mudahan bisa terselenggara. Sekalipun opsi-opsi itu pastinya ditentukan oleh Arab Saudi. Oke, untuk sampai saat ini pada calon jamaah haji pelaksanaan haji tahun 2021 masih belum bisa ditentukan kepastiannya, dan jika pun ada kepastian ada beberapa opsi yang tadi dengan opsi ya. Dengan opsi. Oke, sudah 26 menit, hampir setengah jam kita berbicara ngobrol santai di podcast Dinkes KKR ini. Akhirnya nih, boleh Bapak closing statement atau pesan terakhir kepada masyarakat Kabupaten Kuburaya, boleh dengan kamera. Adakah pesan terakhir closing statement-nya? Baik, terkait dengan masalah podcast pada pagi hari ini, saya dari Kementerian Agama tentunya menyambut baik dan ini merupakan salah satu inovasi dalam rangka memberikan himbauan atau informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Kuburaya, tidak terkecuali terkait dengan masalah protokol kesehatan, kemudian dalam rangka melaksanakan dan mengisi bulan suci Ramadan ini, kemudian terkait dengan masalah berbagai macam problematika yang ada hubungannya dengan Dinas Kesehatan maupun dengan Kementerian Agama di Kabupaten Kuburaya. Yang terakhir terkait juga dengan masalah perhajian, sekalipun calon jamaah haji sebagian besar telah divaksin sampai saat ini, kita juga tidak bisa menentukan apakah masyarakat atau calon jamaah haji tahun ini bisa diberangkatkan atau tidak sebelum ada keputusan dari Arab Saudi, karena penyelenggara haji ini lintas sektoral dalam melaksanakannya. Oke, terima kasih Bapak Naruji. Terakhir, kesimpulan dari semuanya untuk surat edaran nomor 15 berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tempat ibadah. Untuk yang terbaru sudah ada yang terbaru, yaitu nomor 3 tahun 2021, yang dimana intinya masyarakat harus tetap
tetap berkegiatan di rumah ibadah dengan disiplin protokol kesehatan. Oke, dengan berakhirnya pesan atau closing statement dari Pak Naruji dan kesimpulan dari saya, berakhir pula podcast kita pada hari ini. Semoga seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya dan siapa saja yang menonton, siapa saja masyarakat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu atau berjumpa kembali di podcast Dinkes KKR. Bapak sekali lagi terima kasih. Dapat salam nih Pak dari Kabupaten Kuburaya. Salam menanjak Iya. dari Kabupaten Kuburaya untuk Indonesia. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan